semuanya. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan kalian kepada satu buah software yang recommended banget untuk kalian gunakan, apalagi ketika kalian bekerja di bidang analisis data. Nah, softwarenya namanya adalah software R. Nah, apa itu R? Jadi, R ini merupakan suatu perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis data dan grafik. Nah, R ini dikembangkan oleh dua ilmuwan. Yang pertama adalah Ross Ihaka dan yang kedua adalah Robert Gentleman pada tahun 1993. Nah, apa aja sih keunggulan dari software R? Yang pertama adalah karena dia open source, maka ini adalah keunggulan yang paling dicari-cari karena kalian nggak perlu repot-repot untuk beli lisensi atau untuk mendownload dengan crack yang ilegal. Jadi kalian bisa gunakan R karena R itu adalah gratis. Kemudian yang kedua, metode yang kita gunakan dapat dimodifikasi dengan membuat package baru. Jadi kita tidak terpaku dengan satu metode aja. Kalau kita ingin memodifikasi metode itu, maka kita dapat gunakan R dengan membuat suatu package yang baru. Kemudian, yang ketiga adalah dapat meningkatkan kemampuan kita dalam analisis data. Karena hasil-hasil atau output yang dikeluarkan di R akan membuat kita menganalisis lebih tajam lagi dan grafik-grafik yang ditampilkan di R juga lebih representatif. Ini sangat membantu kalian, apalagi khususnya untuk kalian yang bergerak dalam bidang analisis data. Tapi, R juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah R rentan error. Codingnya rentan error. Tapi tidak masalah. Rentan error ini biasanya ditemui oleh para newbie, jadi para pengguna baru, ya wajar aja karena R itu menggunakan bahasa pemrograman, jadi kadang-kadang kita typo, atau kadang-kadang kita salah menggunakan fungsi, salah menerjemahkan maksudnya, tapi semua itu bisa teratasi. Semua itu dapat kita minimalisir karena R juga memberikan fitur help yang menyebabkan kita mudah untuk menemukan error kita di mana sehingga kita dapat meminimalisir semua error tersebut. Jadi buat kalian jangan khawatir. Semakin kalian mencoba, semakin kalian menemukan banyak error, akibatnya kalian semakin memahami. Ketika kalian menemui error yang ini, oh, saya udah pernah ketemu error yang ini sebelumnya. Berarti ini maksudnya gini. Kemudian kalian mencoba lagi, ketemu lagi error yang baru. Oh, berarti besok-besok kalau ketemu error yang seperti ini, dia maunya ini, salah kita ini. Ternyata kita salah ketik, ternyata plot kita itu kegedean. Jadi fitur untuk output plotnya harus kita gedein lagi. Dan pasti kalian akan menemui banyak-banyak error, dan harusnya kalian bersyukur ketika menemui error-error tersebut, karena itu akan membuat kalian menjadi lebih mengerti dan lebih terbiasa, dan melatih stres kalian juga. Jadi kalau besok-besok ketemu error, udah biasa, udah santai. Nah, itu kekurangan yang paling sering bakalan kalian temui ketika kalian bekerja dengan R. Nah, banyak juga metode-metode yang terkenal yang dikembangkan di R. Artinya banyak peneliti-peneliti yang membuat package baru, menambahkan package, memodifikasi metodenya, kemudian ditambahkan di library R. Ada machine learning, ada algorithms, ada linear regression, time series, statistical inference, dan banyak-banyak lagi metode-metode lain yang dapat membantu mempermudah kita. Dan ingat, kita tidak perlu terpacu pada metode-metode tersebut. Kalau kita ingin modifikasi, ya udah buat lagi aja package baru. Nah, apakah R itu sulit? R itu tidak sulit kalau kita sering mencoba. Artinya R itu sulit kalau kita nggak pernah mencoba. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi R itu memang
karena basicnya adalah kita harus menuliskan codingnya sendiri dengan bahasa pemrograman R itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar terlatih, harus benar memahami fungsi ini, apa aja yang harus diinputkan. Jadi kita benar-benar harus paham itu dulu, baru nanti kita akan lebih mudah ke depannya. Jadi area itu sebenarnya tidak sulit kalau kita sering mencoba. Nah, at least dari menonton video ini kalian udah kenal dulu R, kalian udah tahu dulu keunggulannya apa yang bisa kalian manfaatkan dari R, dan kalian juga udah tahu resikonya ketika kalian adalah newbie, adalah pendatang baru, maka kalian pasti akan menemukan error, tapi itu tidak masalah sama sekali karena banyak sekali bantuan-bantuan yang dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Entah itu dari feature R-nya sendiri, dari feature help, atau kalian gampang banget karena R udah berkembang dari 1993, udah 27 tahun yang lalu, jadi otomatis udah banyak banget peneliti yang menggunakannya. Artinya kalian tinggal cari aja di Google. Search aja di Google, oh error ini maksudnya apa? Error in R. Terus maksudnya apa? Kenapa? Apa yang harus dilakukan? Jadi itu semuanya tidak sulit. Jadi kalau ditanya apakah harus sulit, sama sekali tidak sulit ketika kalian mau mencoba. Jadi setidaknya kalian udah kenal, udah tahu, tinggal kalian praktekkan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kalian mempraktekkan R itu, kalian tentunya harus punya dulu si R-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan si R? Juga gampang sekali cara mendapatkan si R. Nah, perlu kalian ketahui ada dua R, itu punya dua. Yang pertama adalah R Commander, kemudian adalah R Studio. Nah, R Studio ini lebih friendly, user friendly, karena sudah ada fitur-fitur menu, fitur-fitur editor, fitur environment, dan fitur-fitur lainnya. Kalau misalnya di R Commander, kalian akan menemui R Console. Jadi R Studio ini user friendly banget untuk kalian-kalian yang baru menggunakan R. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya kita buka aja Google, kita download dulu si R Commander dan R Studio. Nah, tapi kalian juga harus tahu kalau kalian mau pakai R Studio, kalian juga harus tetap kudu punya si R Commander dulu, baru kalian install R Studio. Oke, kita sekarang pindah ke Google. Nah, ini adalah tampilan Google. Ya, pasti sama dengan kalian. Nah, jadi caranya adalah kalian tinggal ketik aja tadi si Run R Project. Maka akan muncul seperti ini. Pilih the comprehensive tadi, kemudian nah, udah muncul download R. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan laptop kalian. Apakah itu menggunakan Windows, menggunakan Mac, atau Linux. Karena laptop saya menggunakan Windows, maka saya pilih download R for Windows. Kemudian pilih install R for the first time. And then kalian tinggal pilih download R terbaru, ini udah terbaru 4.0.3 for Windows. Setelah kalian download, tunggu sampai selesai dan installnya juga gampang banget. Tinggal kalian next aja, pilih language terus next. Oke, kemudian kita sekarang caranya mendownload si R Studio. Tinggal ketik aja R Studio. Kemudian pilih ini R Studio, pilih feature download. Kemudian nah tinggal pilih aja choose your version. Jadi kalian pakainya yang mana? For Windows tinggal klik for Windows. Udah deh beres. Jadi tinggal menunggu hasil downloadannya, kemudian kalian install. Nah, setelah kita menginstall R dan R Studio tadi, maka kita tinggal operasikan si R Studio. Kalian double klik aja icon R Studio, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi ada 4 jendela
utama di RStudio, ada jendela yang namanya jendela editor, ada jendela konsol, ada jendela environment, dan ada jendela untuk fitur-fitur yang membantu kita. Oke, yang jendela editor adalah jendela di pojok kiri atas. Nah, jendela editor ini digunakan untuk kita membuat script R. Nah, script R itu apa? Script R adalah kode yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah di R. Jadi nanti kita tuliskan perintahnya di sini, misalkan X sama dengan 3 kita tuliskan di sini, maka hasilnya nanti akan keluar di sini. Untuk melihatnya tinggal X, kemudian run, dan 3. Nah, untuk menjalankan program, kalian bisa blok ini and then run, atau kalian taruh aja di mana aja di baris yang ingin kalian run, kemudian kalian kontrol enter. Kalau kalian ingin semuanya, tinggal di blok aja semuanya and then run. Nah, ini adalah jendela editor. Nah, perhatikan lebih baik, lebih disarankan ketika kalian menuliskan coding, tulislah di jendela editor. Karena ketika kalian menuliskan di jendela konsol, maka tidak dapat dihapus. Ketika terdapat kesalahan, maka tidak dapat dihapus. Sebenarnya tidak menjadi masalah krusial, tapi mungkin nanti jelek aja tampilannya. Jadinya nggak rapi. Nah, jadilah misalkan ada typo kurang sama dengan, jadilah muncul error di sini. Tidak bermasalah dengan hasil, tapi jadinya jelek aja tampilan konsolnya ada warna merah. Kemudian, jendela selanjutnya di pojok kiri bawah adalah jendela konsol. Jendela konsol ini adalah jendela untuk mengeksekusi perintah dari script R yang dibuat. Jadi, script R yang kita buat di jendela editor, di run, kemudian keluarlah hasilnya di jendela konsol. Nah, keuntungannya lagi menulis coding di jendela editor adalah kalian bisa save, dan kalau kalian mau pakai lagi di kesempatan selanjutnya, di hari esoknya, kalian tinggal buka aja lagi codingnya dengan mengaktifkan dengan menekan open ini. Oke. Masih gampang, di awal masih gampang karena kita belum menuliskan coding. Jadi masih aman. Kemudian jendela ketiga adalah jendela environment. Jendela ini Jendela ini terdiri dari beberapa tab. Ada tab environment, ada history, and then ada connection. Nah, jendela ini penting juga nanti ketika kita memasukkan data, misalnya angka, maka dia akan muncul di sini, environment, X sama dengan 3, dalam bentuk values. Nanti ketika kita importkan data set, nanti dia muncul data, terus nama datanya apa. Ada history juga, ada connection juga, dan kalian bisa explore ini semua. Kemudian ada jendela di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah, namanya ini berisi fitur-fitur lainnya yang dapat membantu kita juga. Ada fitur files, kita bisa lihat file-file kita, kemudian ada plots, jadi ketika hasilnya itu bukan sebuah gambar, maka munculnya di konsol. Tapi ketika hasilnya gambar, maka munculnya di plot. Nah, kemudian ada yang namanya package. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan sedikit, sudah disinggung sedikit kalau kalian keuntungan menggunakan R adalah kalian dapat memodifikasi metode baru atau metode yang lama, kemudian dengan menambahkan suatu package baru. Nah, untuk si package-nya ini kalian perlu menginstallnya lagi. Dan kalau kalian ingin menggunakannya, kalian harus mendefinisikan si package itu dengan fungsi library, kemudian nama package-nya. Misalkan kita mau memanggil package pertama, maka kita tinggal tuliskan nama package-nya. Oke, sudah terinstall, pasti sudah terinstall karena sudah masuk di sini dan sudah dapat digunakan package ini. Nah, kemudian, sebelum lanjut lagi, kita harus tahu caranya menginstal package. Caranya gampang banget. Tinggal klik install. Kemudian di sini ada dua pilihan, bisa install from repository atau siran, atau install dari package file. Jadi kalau kita
download terlebih dahulu dari Google, kemudian disimpan di dokumen atau disimpan di perangkat kita. Itu bisa juga kita menginstal package dari situ atau bisa langsung dari si run tadi, dari link Google itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka Google lagi. Si run. Kemudian tuliskan nama package. Contoh adalah package time series misalnya. Nama package-nya ada yang namanya T-series. Oke, langsung muncul, kita pilih misalkan T-series yang ini aja ya. Choose. Nah, install dependencies ini harus kita centang karena dia kadang-kadang ada package yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi package itu membutuhkan kombinasi package-package lain. Artinya misalnya dalam satu metode time series, misalnya dia tidak hanya time series aja package-nya, dia bisa membutuhkan package entah itu start package dan package-package yang lain. Jadi install aja dependencies, install aja package yang bergantungan yang saling berkaitan dengan package yang mau kita install supaya kita nggak repot-repot lagi buat install. Tinggal klik install, kemudian dia akan running. Nah, tandanya kalau program R itu masih running, tadi ada kotak stop merah ini. Nah, artinya dia masih running. Nah, perlu diperhatikan juga karena tadi kita install from run, artinya kita install dari Google tadi, tanpa mendownload di Google, jadi dia connecting ke Google, jadi kalian Wi-Fi-nya juga harus aktif. Nah, itu tadi contoh menginstal dari repository run. Nah, kalau kita mau install dari yang kedua, package file arsip file yang udah kita punya, kita harus buka dulu Google Chrome-nya. Bebas ya, nggak perlu Google Chrome, nggak perlu juga harus Google Chrome. Jadi kita buka si Run R Project. Nah, di sini nih kita lihat aja ada pilihan package. Nah, ini yang harus kita klik package. Bebas kalian mau pilih sort by date atau sort by name. Kalau saya lebih suka sort by date of publication, jadi kita bisa tahu, oh, apa yang baru-baru banget nih. Nah, ternyata ada yang menambahkan, hari ini aja ada banyak banget yang menambahkan package baru. Videonya hari ini dibuat 14 November. Nah, kemudian misalnya kita ini ya, install package ini, kita download dulu, klik tadi nama package-nya, kemudian lihat ada tulisan download di sini. Nah, kalian sesuaikan. Karena saya Windows, jadi saya pilih Windows. Dan ternyata dia not available, guys. Oke, kita cari package yang available. Mungkin yang agak lama. Nggak lama juga ya, 12 November. Nah, ini available. Jadi, karena Windows, kita pilih Windows. Kalau aku lebih senangnya yang ini. R-Devel. Ini, klik aja. Udah deh, tinggal menunggu. Jadi, tinggal menunggu hasil downloadannya selesai. Terus kita install. Tadi apa namanya? SFARS. Jadi kalian juga bisa lihat nih penjelasan singkatnya si package ini tentang data driven identification of SFAR model. Oke, nah sekarang ternyata sudah selesai mengunduh atau sudah selesai mendownload. Kita tinggal menginstal si package-nya. Caranya adalah klik install, kemudian pilih, kalau tadi pilih repository run, kita pilih package archive file. Nah, tinggal kalian pilih tadi letaknya di download. Kalau saya bebas aja kalau kalian di mana. Kemudian SFARS. Oke, udah masuk di sini. Kemudian install. Nah, bedanya kalau misalnya kita install dari package file tadi, nggak ada install dependencies-nya. Karena kan dia nggak automatically connect ke Google Chrome. Jadi kalau misalnya kita kan belum tentu tahu apakah SFAR ini bisa berdiri sendiri atau enggak. Mana tahu dia membutuhkan package lain untuk membantu kita memudahkan analisis kita. Tapi it's okay, itu semuanya pilihan, kalian bebas memilih. Sekarang kita
panggil, kalau saya menggunakan istilah dipanggil, artinya kita ambil si package dari library CR. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ternyata package as vars ini dia masih butuh package vars, package mask, package struct change, package zoo. Yang artinya kita harus install lagi di sini, cari lagi di bagian package. Kemudian karena kita udah tahu namanya, berarti pilih yang sort by name. Kemudian cari nama package zoo tadi dan seterusnya. Jadi ikuti lagi, ulang lagi langkah mendownloadnya. Itulah alasannya kenapa tadi kalau saya lebih senangnya installnya repository Siran dan kita install dependensi karena memudahkan kita. Tapi balik lagi ke kalian semua, itu semua pilihan. Oke, ini udah. Oke, itu sekilas tentang package. Masalah kalian misalnya harus menggunakan package apa, kalian tinggal search aja di Google. Search aja di Google untuk time series misalnya. Time series package in R. Kalian tinggal cari, nanti banyak banget dia. Nah, misalnya, oh ternyata time series kita butuh package time series seperti ini. Banyak banget yang merekomendasikan. Jadi kalian tinggal download aja nanti package-package yang sekiranya kalian butuhkan. Nah, fitur lain yang tidak kalah penting adalah fitur help. Nah, fitur help ini benar-benar sangat membantu dan kalian harus memanfaatkan si fitur help ini. Harus banget memanfaatkan fitur help ini. Contoh, misalnya kalian adalah newbie, terus kalian nggak tahu kalau buat matriks di R itu gimana sih. Kalian ya udah tinggal help aja. Matriks. Nah, maka dia akan menampilkan tentang matriks. Jadi matriks itu nanti fungsinya seperti ini, usage-nya matriks, data, and row, banyaknya baris, and call, by row. Nah, dia juga mendefinisikan ada description-nya, ada detailnya, ada argumennya. Jadi si and row-nya itu ternyata number of rows, kemudian datanya seperti apa, dan juga biasanya dia menampilkan contoh, examples. Nah, jadi kalau kalian mau coba-coba dulu, kalian belum tahu, ya udah kalian copy aja dulu ini. Copy sintak yang dari help ini, kemudian kalian pastekan di editor, coba di run. Dan kalau kita mau lihat hasilnya, tinggal ketikkan lagi aja namanya, kemudian di run. Oh, ternyata kalau sintaknya seperti ini, outputnya seperti ini, gitu maksudnya. Jadi kalian bisa tahu, oh, and row banyaknya baris ada 2 baris nih, and call banyaknya kolom ada 3 kolom nih. Isinya coba lihat 1, 2, 3. Oh, dia ngisinya barisnya dulu yang dipenuhin. Oh, makanya by row-nya sama dengan true. Ini row 1, row 2 apa? Oh, ternyata dia menamai barisnya. Kemudian C1, C2, C3, oh ternyata dia menamai kolomnya. Dan seperti itu. Itu berlaku untuk fungsi-fungsi lainnya yang bakal kalian gunakan. Karena kalau kalian menganalisis data, pasti banyak banget fungsi yang kalian libatkan untuk membantu mempermudah kalian dalam menganalisis data. Jadi kalian harus rajin pakai banget untuk mengaktifkan, untuk menggunakan dan untuk memanfaatkan si fitur help ini. Kemudian ada fitur viewer, tidak terlalu urgent untuk digunakan, maksudnya sekali boleh lah. Tapi yang harus banget kalian gunakan adalah yang help tadi. Oke, itu seputar jendela-jendela tadi. Nah, di sini sama aja dengan perangkat lunak yang lainnya. Ada fitur menu file, edit, code view, plot, session, build, debug, profile, tools, help. Kemudian ada icon untuk new script, open, save, print, add-ins, dan hal seperti ini bisa kalian pelajari, banyak banget kalian bisa pelajari, dan banyak banget yang kalian bisa explore dari CR ini.
Nah, segitu dulu video untuk pengenalan si R, kemudian cara mendownload, kemudian fitur-fitur yang ada di R. Di video selanjutnya akan dijelaskan hal-hal yang harus kamu ketahui tentang R. Tujuannya adalah supaya dapat meminimalisir kekurangan tadi. Jadi kalian dapat lebih mantap lagi, tidak terlalu stres dengan yang namanya error di R. Nantikan video selanjutnya. Selamat menonton. Terima kasih.